Dalam Susanoo Dewa Darah itu, putra suci darah menjerit lagi dan lagi, tubuhnya meneteskan darah. Bekas pedang Qinchen membekas jauh di dalam tulangnya. Naga guntur, lahap semuanya dan mengubahnya menjadi milikku. Ucap Qinchen menggerakkan tangannya ke depan, dan di dalam tubuhnya, kepala hantu naga sejati meraung, menelan banyak bayangan darah, dan akhirnya berubah menjadi kepala naga berwarna darah, bergegas ke tubuh Qinchen. Di tubuh Qinchen, buku asal membuka halaman baru berwarna darah. Ini adalah peradaban Dewa Darah. Kitab asal dalam tubuh Qinchen dapat mengumpulkan semua peradaban, semua kekuatan magis, dan semua kekuatan di dunia, dan mengubahnya menjadi kekuatan Qinchen sendiri. Itu tak tertandingi dan tidak ada serangan yang bisa menyakitinya. Pada saat ini, Qinchen tampaknya menjadi dewa iblis besar dari zaman kuno, dan tak terkalahkan di surga. Tidak baik, buka formasi besar dengan cepat. Orang ini terlalu ganas, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Teriak putra suci darah segera memerintahkan bawahannya. Di gunung suci kuno di kejauhan, serangkaian cahaya muncul. Itu adalah susunan formasi besar yang telah dikubur oleh 3 kekuatan utama sebelumnya. Awalnya digunakan untuk mengepung Qinchen dan yang lainnya agar tidak membiarkan mereka melarikan diri. Tetapi sekarang, itu hanya dapat didesak untuk menghentikan Qinchen dan mencegahnya dari pembunuhan yang tidak disengaja. Pada saat yang sama, seorang master terkenal juga bergegas ke Renwang Sengxi. Di antara mereka, wajah Tonghu dari Tianshan Mansion panik dan berusaha memeluk Renwang Sengxi. Kakak Renwang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Cepat, ayo selamatkan Brother Renwang dengan cepat. Ayo lari, anak ini terlalu kejam. Hanya ketika saudara Senzhao mengembangkan kekuatan gaibnya dan menjadi penguasa tertinggi, maka kita dapat membunuh orang ini. Saya pikir hanya saudara Senzhao yang bisa menekan dan membunuhnya. Ucap Tonghu meraung lagi dan lagi, dia terlihat sangat panik. Renwang Sengxi tertusuk sayap raja yang dikorbankan oleh Qinchen, darahnya terus menyembur deras, hidup dan mati tidak diketahui, dia saat ini diselamatkan oleh Tonghu. Namun, sosok Qinchen di kejauhan tiba-tiba menghilang, dan kemudian tiba-tiba muncul dan segera datang ke sisi Renwang Sengxi. Gelombang udara yang kuat meledak dari tubuhnya, dan tangannya yang besar terulur dan langsung meraih tenggorokan Renwang Sengxi. Qinchen, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Tonghu meraung dan mengguncang seluruh tubuhnya. Dengan kekuatan mengerikan meletus di tubuhnya, dia akan melawan Qinchen, tetapi Qinchen tetap tidak tergerak. Aura kuno berlama-lama di sekitar tubuhnya. Kemudian, tangan kanan Qinchen tiba-tiba meraih dan mencubit leher Renwang Sengxi dan mengambilnya seperti ayam. Kaki Renwang Sengxi terus menendang-nendang di udara. Qinchen, apa yang kamu lakukan? Lepaskan saudara Renwang. Saudara Renwang adalah pewaris Renwang Mansion. Jika Anda berani menyentuh rambut saudara Wang, Tuan Ren tidak akan membiarkan Anda pergi. Ucap Tonghu meraung lagi dan melanjutkan, selama kamu melepaskan saudara Renwang, kita bisa melupakan masa lalu. Kalau tidak, kami akan memulai pertempuran besar dan mati bersamamu. Bahkan jika kamu bisa membunuh kami, tetapi kalian di Guanghan Mansion akan menderita banyak korban. Ucap Tonghu meraung histeris. Hahaha, Tonghu, apakah menurutmu tuan muda ini benar-benar telah disergap olehmu? Kamu terlalu naif. Jawab Qinchen tertawa dan berkata, formasi macam apa? Anda memainkan formasi di depan tuan muda ini, dan apa kamu tidak tahu, semua cara untuk memecahkan formasi ada di benak saya. Mata Qinchen mekar dengan pelangi ilahi, tangan kanannya meremas rune yang tak terhitung jumlahnya dan bergabung ke langit sekaligus. Tiba-tiba, cahaya yang jauh meledak, menggelegar, dan dengan suara jeritan, pola formasi hancur seketika dan menghilang sepenuhnya. Melihat itu, Tonghu, putra suci darah dan yang lainnya sangat marah. Arai yang mereka atur dengan susah payah rusak dalam sekejap. Zhou Wusheng,
Wei Siking dan yang lainnya juga kaget melihat Qin Chen, terutama Zhou Wusheng, yang merupakan kakak senior dari Tiangong. Secara alami, dia bisa melihat bahwa metode Qin Chen untuk menghancurkan formasi besar lawan telah diatur sebelumnya, tetapi bagaimana Qin Chen bisa melakukannya? Apa mungkin Qin Chen telah meletakkan bendera formasi rahasia di sini sebelum mereka disergap? Hahaha, apakah kamu baru menyadarinya? Ucap Qin Chen tertawa keras dan berkata, terima kasih kepada Tong Hu dari Tianshan Mansion. Tong Hu, apa kamu pikir aku tidak punya persiapan sebelum membiarkanmu pergi? Aku menyelamatkanmu, dan mendapatkan urat sucimu. Dan aku ingin menghapus keluhan Anda, tapi aku tidak pernah berpikir, Anda benar-benar berkolusi dengan Shueyang Mansion dan Renwang Mansion untuk menyergap Ben Shao, maka jangan salahkan Ben Shao karena kejam. Dan semua tindakan Anda ada dalam perhitungan Ben Shao. Ucap Qin Chen menyeringai. Ini tidak mungkin. Jawab Tong Hu menjadi gila, wajahnya ketakutan, tetapi apa yang dilakukan Qin Chen membuatnya mengerti bahwa pihak lain tidak hanya berbicara dengan sia-sia, tetapi telah benar-benar menghitung segalanya. Dan apa yang mereka lakukan sebenarnya ada dalam perhitungan Qin Chen. Seberapa mengerikan ini? Zhou Wusheng, Wei Siking dan yang lainnya juga tercengang kaget. Qin Chen, jika kamu biarkan aku pergi, aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Ucap Renwang Shengzi yang masih berjuang kesakitan. Qin Chen berkata, Renwang Shengzi, bukankah kamu tidak ingin berbagi surga dengan Ben Shao sebelumnya? Sebagai putra suci Renwang Mansion yang ingin tetap hidup, Anda secara alami akan mengatakan segalanya. Saat ini, Tuan Muda ingin membiarkan banyak putra suci dari Renwang Mansion, serta orang-orang dari Shueyang Mansion dan Tianshan, menyaksikan Anda mati di tangan pemuda ini. Ketika suara Qin Chen jatuh, dia memutar kepala putra suci Renwang, dan kemudian menepuk dengan kedua tangan. Di atas kepalanya, pagoda kaca berkilau-kibau dan istana Zixiao Dou Sidi melonjak dengan api yang mengepul, dan mulai memurnikan jiwa pria ini. Kepala Renwang Shengzi diperas oleh Qin Chen di bawah mata semua orang, dan kemudian mulai disempurnakan. Setiap orang yang menyaksikan kelopak matanya berdenyut, dan masing-masing hampir pingsan karena ini. Putra suci yang tak tertandingi dari Renwang Mansion sebenarnya disempurnakan oleh Qin Chen seperti pil. Adegan semacam ini membuat hati mereka gemetar takut. Qin Chen, turunkan Raja Ren segera. Teriak putra suci darah, tangannya bersilang, dan pelangi berwarna darah muncul, dan sidik jari berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke Qin Chen. Qin Chen berkata, putra suci darah, Anda sendiri sulit untuk melindungi diri sendiri. Anda masih ingin menyelamatkan orang lain. Ucap Qin Chen, tubuhnya dipenuhi dengan aura kuno, dan kekuatan dari berbagai asal membentuk sungai panjang peradaban, dan tiba-tiba, sidik jari berwarna darah tersapu dan hancur. Qin Chen mendesak istana Zixiao Dou, mengirim Renwang Shengzi ke istana Zixiao Dou Sid, menekannya, dan kemudian dengan keras menghisapnya, dicampur ke dalam piring giok keberuntungan semesta, dan bersiap untuk mencari peluang untuk memperbaikinya. Kemudian, Qin Chen berbalik dan tatapannya jatuh pada putra suci darah. Dengan tangan di punggungnya, dia berdiri dengan bangga seperti dewa, berdiri di atas langit, menyapu matanya, menatap dingin ketiga kekuatan kuat di depannya, dan mencibir, putra suci darah, Tong Hu, dan para putra suci dari tiga kekuatan utama, apakah Anda ingin menentukan nasib Anda sendiri, atau Anda ingin berakhir seperti Renwang Shengzi? Ucap Qin Chen dengan santai. Dengan kekuatan satu orang, Qin Chen menghadapi tiga kekuatan teratas dan reinkarnasi dari Dewa Darah kuno, seolah-olah dia sendiri yang mengepung orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari tiga kekuatan utama. Zhou Wusheng, Wei Siking, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak melakukan apa-apa, karena mereka merasa tidak perlu melakukan apa-apa saat ini. Begitu Qin Chen sendiri bergerak, langit dan bumi terkoyak, dan dengan jari-jarinya, dia menekan Renwang Shengzi dan memenggal banyak tuan.
Metode ini membuat mereka tidak dapat melakukan intervensi bahkan jika mereka ingin campur tangan. Dari mana Qin Chen ini berasal? Dia bahkan menekan Ren Wang Shengzi sendirian, dan begitu banyak master top lainnya. Yang keberadaan mereka tidak lebih lemah dari keberadaanku. Sejak kapan seorang Tianjiao seperti itu muncul di Tiangong? Dan apakah dia masih seorang murid? Pikir Zhou Wusheng hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di benaknya. Apakah Qin Chen ini juga reinkarnasi dari sosok yang hebat? Ya, sangat mungkin bahkan kekuatan guru suci tidak dapat mengolah master seperti itu. Dia jelas bukan reinkarnasi dari karakter biasa. Apakah ini reinkarnasi dari guru suci? Hei, itu sangat mungkin. Hanya reinkarnasi dari Holy Lord yang bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Kalau tidak, bagaimana orang biasa bisa menampilkan kekuatan tempur yang mengerikan dan memadatkan peradaban menjadi kekuatan magis? Itu luar biasa. Saya telah membaca banyak buku, tetapi saya belum pernah mendengar tentang teknik Qin Chen ini. Zhou Wusheng terus meraung histeris di dalam hatinya. Wei Siqing dan yang lainnya juga membuka mata lebar-lebar. Dao Zhengzi dan yang lainnya sudah ketakutan dan berkeringat, dan hati mereka penuh ketakutan. Bahkan Murong Bingyun menatap Qin Chen dengan kaget di dalam hatinya. Dia juga menghitung waktu, dia seharusnya memasuki surga lebih awal dari Qin Chen, dan segera setelah memasuki surga, dia langsung bergabung dengan istana Guanghan Mansion. Sebuah kekuatan guru suci, dan menjadi murid guru istana Guanghan langsung. Tubuh roh alami saya adalah sosok kelas atas, tetapi Qin Chen ini, di benua Tianwu juga sangat kuat, dan bahkan berani menghadapi istana berkabut dan iblis asing, dan akhirnya menguasai daratan Tianwu. Secara tak terduga setelah datang ke surga, dia bahkan akan sangat kuat. Fikir Murong Bingyun menatap Qin Chen dengan kaget, dengan berbagai rasa di hatinya, tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Dilihat dari banyak hal yang dia alami, dia seharusnya sangat membenci Qin Chen. Akan tetapi ketika dia ingat saat berada di tanah suci Yaoqi, saat dia mantap-mantap oleh Qin Chen, kemarahan tidak lagi muncul di hatinya, tetapi semacam sentimen aneh yang muncul. Oke guys, sekian dulu mantap-mantapnya.